titik atau bulatan, ya, atau simpul ini untuk merepresentasikan objek, sedangkan untuk hubungan direpresentasikan dengan garis atau ruas garis. Jika dilihat dari definisinya, graf didefinisikan sebagai pasangan himpunan. Jadi himpunan P dan himpunan E ditulis dengan G sama dengan dalam kurung PE, yang dalam hal ini P adalah himpunan tidak kosong. Jadi tidak boleh merupakan himpunan tidak kosong. Himpunan yang merupakan himpunan dari simpul-simpul, ya. Atau kalau kita kembali ke atas tadi, berarti dia objek-objeknya. Dan E adalah himpunan tepi, ya, atau edge, atau sisi, atau arc. Jadi kadang-kadang ruas garis, kadang-kadang sebagai tanda panah. Setiap tepi memiliki satu atau dua simpul yang terkait dengannya, yang disebut sebagai titik ujungnya. Ya. Sebuah tepi dikatakan menghubungkan titik ujungnya. Jadi memiliki dua simpul, ya. Jadi ada simpul asal, titik asal dan titik ujung. Nah, jadi G itu adalah pasangan himpunan P dan E, sedangkan P itu adalah himpunan yang terdiri dari simpul-simpul, dan ini tidak boleh kosong, jadi harus ada. Kemudian E ini adalah himpunan tepi atau edge, ya. Nah, untuk E ini boleh himpunan kosong. Untuk jenis-jenis graf, ya, jika dilihat dari adanya sisi atau tepi, ya, atau kadang-kadang gelang. Gelang ini kalau dia titik asal dan titik ujungnya itu simpul yang sama, dikatakan sebagai gelang, ya, atau loop. Oke, jika didasarkan dari sisi tadi, sisi ganda, maka dapat digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah graf sederhana atau graf simple graph. Ini adalah graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi-sisi ganda, dinamakan graf sederhana. Contohnya ini, ya. Jadi graf ini, ya, sisinya tidak ada yang ganda dan tidak ada pula yang loop atau gelang dalam bentuk gelang. Jadi G1 ini merupakan graf sederhana. Sedangkan contoh graf yang tidak sederhana itu ada pada G2 dan G3. Ya. Perhatikan G2 ada sisi yang ganda di sini. Ini menghubungkan simpul 1 dan 3 ini punya tepi atau sisi yang ganda. Demikian juga yang menghubungkan simpul 3 dan 4. Kemudian untuk G3 ini selain ada tepi ganda atau sisi ganda, dia juga mempunyai gelang. Ya. Jadi tepi atau sisi atau edge, ya, yang titik asalnya itu dan titik akhirnya, ya, itu pada simpul yang sama. Nah, untuk G3 ini kadang-kadang disebut juga sebagai pseudograph, ya, atau graf semu. Oke, selanjutnya jika dilihat dari orientasi arah, ya, pada sisi, nah ini tentunya untuk graf-graf yang ada dua, ya, graf berarah dan tidak berarah. Jadi untuk yang sederhana di atas tadi, ya, ini adalah contoh graf yang tidak berarah. Jadi tepinya tidak ada tanda panahnya, ya, atau sisinya. Sedangkan untuk graf yang berarah, ya, nah ini graf yang berarah. Jadi grafnya, tepinya, sisinya itu punya tanda panah, jadi ada arahnya. Nah, untuk graf-graf yang berarah ini juga dibedakan dalam dua jenis. Yang pertama adalah ini untuk yang berarah dan tidak berarah, ya. Untuk yang tidak berarah itu indirect graph, ya, yang tadi, ya.
Yang berarah ini adalah contoh yang berarah. Dan graf yang berarah pun dibedakan menjadi dua, ya. Jadi graf yang berarah sederhana, ya, dan yang berarah ganda, ya. Jadi berarah begitu saja, ya, dan yang berarah ganda. Oke. Oke. Nah, untuk yang graf yang berarah ganda ini sepertinya ganda ini kalau tidak ada panahnya memang jadi tidak berarah yang ganda, ya. Tetapi kalau di dalam arah di sini karena arahnya berbeda, ya, jadi perhatikan antara simpul 1 dan simpul 2 itu ada dua tepi, ya. Dua tepi yang sama-sama berarah tetapi arahnya beda. Nah, ini tidak disebut sebagai graf ganda berarah, ini disebut sebagai graf berarah saja. Sedangkan untuk yang graf ganda berarah, lihat di sini pada simpul 1 dan 3, ya. Nah, ini arahnya sama. Nah, jadi arahnya sama, ada dua tepi dengan ganda panah dan arahnya sama. Nah, itu baru yang disebut sebagai graf ganda berarah. Jika kita lihat sesuai dengan tabelnya, ya, jenis-jenisnya. Pertama, graf sederhana itu tidak berarah, ya. Berarti dia tidak punya sisi ganda, dia juga tidak punya sisi gelang. Kemudian graf ganda ini untuk graf yang tidak berarah, ya. Jika disebut graf ganda saja maka dia merupakan graf tidak berarah, ya. Tetapi dia punya sisi ganda. Oke. Kemudian graf semu itu tidak berarah dan punya sisi ganda, dan punya satu lagi, punya gelang, ya. Jadi punya sisi yang titik ujung maupun asalnya itu berasal dari simpul yang sama. Kemudian untuk graf berarah, ya, ini disebut dengan sisinya berarah, ya. Sisi ganda tidak diperbolehkan, tidak, ya, dia tidak punya sisi ganda dalam artian apa? Dalam artian yang arahnya sama tidak ada lebih dari satu. Kemudian graf ganda berarah, ini berarah tentu saja dan sisi gandanya ada, ya. Jadi maksudnya sisi ganda adalah sisi berarah yang ganda, ada arah yang sama yang lebih dari satu sisi.